Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Surya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik. Nah, kali ini saya mau membahas tentang berislam secara rasional. Nah, tugas dari Dr. Muhammad Nasi. Nah, oke. Di sini saya akan membahas berislam secara rasional. Nah, berislam secara rasional itu seperti apa sih? Nah, jadi di Indonesia sendiri ada banyak kepercayaan. Nah, namun pemerintah Indonesia secara resmi hanya mengakui 6 agama. Nah, apa saja 6 agama itu? Yaitu ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Nah, tentu di negara, bukan hanya di Indonesia juga, bukan hanya di Indonesia saja, tentu di negara-negara luar pun memiliki banyak kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri kepercayaan atau agama hanya diakui hanya 6 agama saja. Nah, mayoritas penduduk di Indonesia adalah mayoritas Islam atau memeluk agama Islam. Nah, dengan banyaknya agama di Indonesia, kita tidak bisa membenarkan semuanya. Nah, seperti kayak ada 6 agama kan di Indonesia, kita tidak bisa membenarkan bahwa seperti contohnya Protestan itu benar, Katolik benar, lalu Hindu benar, Buddha benar. Kita tidak bisa seperti itu ya. Dengan banyaknya agama itu, dengan banyaknya agama di Indonesia, kita tidak bisa membenarkan semuanya. Kita harus bisa memilih salah satunya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada 2 hal dengan pengakuan yang berbeda, hanya ada 2 kemungkinan saja, yaitu satu benar dan atau salah satunya salah, seperti itu. Atau keduanya salah. Nah, statement seperti itu tuh kita tidak bisa kan membenarkannya. Seperti kayak gini loh, kayak Budi ya, misalkan Budi, menurut si A, si Budi itu tampan. Nah, menurut si B, si Budi tampan. Tapi menurut si C, si Budi tidak tampan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Kita tidak bisa membenarkannya, apakah Budi tampan, apakah Budi tidak tampan. Itu kan persepsi orang masing-masing, penglihatan orang masing-masing, dan kita juga tidak bisa membenarkan, oh ya, kalau menurut si A itu si Budi itu tampan, berarti kita harus membenarkan si Budi itu tampan. Itu kita tidak bisa kayak seperti itu. Nah ya, lalu iman atau percaya oleh banyak orang itu dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak perlu didasarkan kepada akal. Nah, padahal Allah sendiri memberikan akal kepada manusia itu agar bisa berpikir secara rasional. Nah, tentu dong Allah itu tidak memberikan tidak memberikan seseorang itu tidak memberikan akal kepada seseorang. Tentu orang bisa jalan, bisa berpikir, bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Itu karena atas karunia dari Allah, bahwa setiap manusia itu diberikan akal yang sehat, akal yang baik agar bisa berpikir. Nah, berpikirnya itu secara rasional atau secara logis ya. Dan kita nanti di akhirat juga iman perbuatan kita karena akal berpikir kita yang sehat kan yang dihitung. Lalu bagaimana jika orang yang kehilangan akal dan pikirannya? Nah, itu sudah tidak akan dihitung lagi, sedangkan dia aja tidak punya akal dan pikiran yang sehat. Nah, bagaimana dia tahu kita harus melaksanakan sholat, tahu agama
Islam, Kristen, Protestan, itu mereka tidak tahu seperti itu ya. Ya orang-orang yang kayak kita bisa lihat di jalanan ya, orang-orang gila seperti kehilangan kejiwaannya. Nah, lalu rasional sendiri dalam kamus KBBI adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis atau menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan yang tadi. Tanpa akal, seseorang tidak memiliki kewajiban menjalankan agama. Nah, ladina liman la akla lahu. Nah, seperti itu ya. Jadi, tanpa akal, seseorang tidak bisa memiliki kewajiban menjalankan agamanya ya. Tadi seperti yang saya sudah bilang ya, bahwa agama, jika seseorang kehilangan warasnya, kehilangan kejiwaan, ke mentalnya yang tidak sehat dan tidak bisa mendengar dan tidak bisa membedakan mana yang hal yang baik dan mana hal yang buruk, itu berarti dia itu tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan agamanya. Bagaimana menjalankan agamanya sedangkan dia pikiran, akalnya saja dia tidak punya ya. Nah, karena itu tadi ya, kembali lagi ke yang pembahasan awal tadi, tanpa akal seorang tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan agama. Nah, karena itu perspektif tersebut perlu diluruskan sehingga Islam benar-benar dipahami ya sebagai makhluk yang berpikir. Nah, Islam itu harus benar-benar dipahami sebagai makhluk yang berpikir ya. Dan dengan banyaknya agama di Indonesia, kita tidak bisa menganggap semua agama itu benar. Nah, tetapi kita harus bisa saling menghargai dan bertoleransi kepada masing-masing agama ya. Nah, oke. Kita balik lagi ya. Dengan banyaknya agama di Indonesia, kita tidak bisa menganggap semua agama itu benar. Nah ya, seperti yang dari awal saya sudah jelaskan, bahwa kita tidak bisa menganggap semua agama atau semua hal atau semua kepercayaan itu dianggap benar. Nah, tetapi kita sebagai manusia, sebagai seorang makhluk hidup, kita harus bisa saling menghargai dan bertoleransi kepada masing-masing agama. Nah, tentu kita jika kita berteman dengan orang yang beragamanya Kristen atau Buddha dan lain-lain di luar Islam, itu kita tidak boleh seperti itu apaan sih, atau kita diskriminasi mereka gitu. Itu tidak bisa, itu tidak boleh. Karena apa? Kita makhluk hidup itu harus bisa menghargai satu sama lainnya, harus bisa bertoleransi kepada agamanya tersebut. Bukan berarti kita membenarkan agama tersebut, melainkan kita harus bisa bertoleransi kepada agama tersebut, seperti menghargai agamanya. Seperti kita tidak membenarkan ya di sini, saya juga tidak membenarkan agama tersebut, melainkan kita harus bisa saling bertoleransi, harus saling menghargai satu sama lain, seperti itu ya, kepada agamanya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, di sini mengapa kita memilih Islam sebagai agama yang kita percaya dan memilih Al-Qur'an sebagai di sini saya akan membahas di mana kita memilih Al-Qur'an sebagai sumber kebenaran, lalu Al-Qur'an sendiri bisa untuk kita hafalkan dan dapat untuk kita pahami. Nah, di agama Islam sendiri, Al-Qur'an itu ya, di situ kita mudahnya itu kita bisa menghafalkan ya, bisa menghafalkan Al-Qur'an, arti-artinya itu. Dan lalu kita juga bisa memahami ya, Al-Qur'an itu dapat dipahami. Kita rajin-rajin aja seperti baca Quran. Sehabis sholat kita baca Quran, lalu diterjemahkan arti-artinya tersebut. Kita di situ dapat diberitahu kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita diberikan kenapa kita harus memilih agama Islam, seperti itu ya. Lalu di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam Al-Qur'an terdapat
di beberapa ayatnya ya, di ayatnya yang secara tegas mengecam orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Nah, seperti afala takilun afala tatakfakarun ya. Uh, bahkan Al-Quran menguatkan manusia agar melakukan tadabur atau perenungan yang mendalam. Nah, kita harus ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus bisa merenungkan secara melakukan tadabur seperti itu ya. Artinya perenungan yang mendalam seperti itu. Nah, agar mampu mengangkat tanda-tanda kebenaran, lalu menjadikannya sebagai panduan dalam menjalankan atau menjalani kehidupan. Nah ya, Allah sendiri memberikan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasulnya. Nah, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar amat sangat biasa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal kita sendiri ya, jika kita membaca mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi, kepada para rasulnya seperti itu ya. Yang luar biasa, mukjizat itu yang luar biasa yang bisa melemahkan atau mengalahkan berbagai keunggulan yang telah ada pada umat mereka. Nah, lalu kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut itu mestinya membuat mereka menangkapnya sebagai tanda kebenaran bahwa semua yang disampaikan oleh rasul-rasulnya itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi bahwa kita tuh harus benar-benar percaya, harus benar-benar yakin bahwa adanya Allah, bahwa kebesaran Allah itu memang benar-benar nyata. Jika kita tidak malas untuk membaca atau menghafal mukjizat-mukjizat para nabi seperti itu ya. Dan dulu ketika saya masih duduk di sekolah dasar juga saya menghafalkan mukjizat para nabi itu bukan hanya kita membaca seperti itu ya, tapi melalui nyanyian. Mau tahu nyanyiannya seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Yuk kita dengarkan. Aku lagi bernyanyi mukjizat para nabi. Oke? Kita saksikan. Para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Mukjizat para nabi itu sebagai bukti kebesaran ilahi yang harus diyakini. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, sungguh mukjizatmu menerangi dunia. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Tadi nyanyian dari saya, nyanyian kecil ya, nyanyian waktu kecil saya ketika menghafal Al-Quran. Ketika menghafal mukjizat-mukjizat para nabi seperti itu dinyanyikan seperti itu ya. Nah lalu yang terakhir nih,
Menurut saya Islam agama yang indah dan bisa menuntun saya ke jalan kebenaran, dan saya juga tidak mau hanya beragama Islam dan saya mengaku Islam tuh hanya dari KTP saja. Biasanya kan kita dari KTP aja ya, oh ini agamanya Islam, tetapi kita seperti masih pacaran atau tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tidak melakukan sholat 5 waktu, atau tidak tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, oke, itulah tadi pemaparan dari saya tentang berislam secara rasional. Mohon maaf bila ada salah kata atau saya menyinggung sesuatu seperti itu. Mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kondisi badan, lalu rajin-rajin cuci tangan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.